tahun bangsa kami boleh merdeka. Sebagai anak bangsa, kami boleh turut ambil bagian suasana sukacita, dan juga kami bersama-sama bersepakat berdoa bagi bangsa kami, beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Sebab 76 tahun bukan karena kekuatan bangsa ini berjalan, tapi ada tangan Tuhan yang penuh kuasa ada atas bangsa ini. Karena itu ya Bapa, merayakan kemerdekaan 76 tahun ini kami mau kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah ini boleh semakin membuat kami mengerti kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, berkati hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Merdeka! 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 Iya, hari ini kita mengucap syukur 76 tahun bangsa Indonesia, dan kita boleh merayakan meskipun di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah situasi tantangan yang sulit di tengah-tengah bangsa kita, bahkan dunia, tapi kita bersyukur. Ya, dalam kesederhanaan kita bisa merayakan 17 Agustus. Kemarin sudah perlombaan demi perlombaan, dan hari ini akan menjadi final pengumuman siapa yang terbaik. Ya, tenang aja, kadonya udah disiapin. Ya, tinggal berapa perlombaan hari ini ya? 4 lagi ya, yang belum ya. Oke, kita sama-sama buka dari Galatia 5. Galatia 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Kita akan membaca secara bergantian. Saya akan membaca mulai dari judul dan ayat 1 secara bergantian sampai pada ayat yang ke-15. Kemerdekaan Kristen. Ayat pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan huk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyenangkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik siapakah yang menghalang-halangi kamu, sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi. Ajarkan untuk tidak menuruti lagi, bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit ragi sudah mengkambirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang masuk kamu itu mengingat saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercantum dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti diri sendiri. Iya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah merdeka di dalam Tuhan. Merdeka di dalam Tuhan adalah Dia di dalam ayat yang ke-13, hidup saling mengasihi, hidup saling menerima, hidup saling menghargai satu dengan yang lainnya. Teman-teman, opung semua yang dikasih oleh Yesus Kristus, bahwa konteks hari ini 76
tahun bangsa Indonesia merdeka, tentu kalau kita lihat sejarah, ya Opung 76 tahun ya Bu? 77 berarti masa-masa awal dulu kemerdekaan bangsa ini. Nanti boleh beliau untuk kesaksian menikmati proses-proses bagaimana perjuangan bangsa Indonesia ini, ya masih menikmati suasana masa-masa awal dulu. Artinya bahwa dulu kita dijajah ya oleh bangsa lain, sampai bangsa ini mengalami satu kondisi yang cukup memprihatinkan, dengan pertumpahan darah, dengan perjuangan dengan seluruh bangsa Indonesia. Akhirnya bangsa ini boleh merdeka. Nah, itu adalah secara de facto, artinya historis dari bangsa ini, bangsa Indonesia ini. Lalu kalau kita melihat dari perspektif teologi, dari iman Kristen, yang dimaksudkan merdeka dalam Tuhan, ya pertama kita bersyukur menjadi bangsa yang merdeka. Yang kedua adalah merdeka tentunya sebagai orang percaya, di mana dikatakan oleh Paulus di sini bahwa kita tidak lagi diperhamba oleh apa? Diperhamba oleh dosa, diperhamba oleh masa lalu kita, diperhamba oleh hal-hal yang berkaitan dengan keinginan daging. Nah, itulah satu keistimewaan, kesukacitaan kita, ucapan syukur yang besar bahwa merdeka yang sesungguhnya adalah ketika Kristus menjadi Tuhan, menjadi juru selamat dan menebus kita dari apa? Dosa-dosa kita. Itu tidak ada lagi yang terbaik, tidak ada lagi nilai yang paling terbaik di dunia ini adalah ketika kita mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Tidak ada lagi di dalam hati kita itu menyimpan dendam, iri hati, benci. Itulah kemerdekaan yang sesungguhnya. Karena dikatakan adalah hidup dalam kasih, itu refleksi dari orang yang sudah merdeka di dalam Tuhan. Tidak lagi diperbudak oleh dosa, tidak diperbudak lagi oleh masa lalu, diperbudak oleh daging keinginan kita, tapi adalah diperintah oleh Roh Kudus di dalam diri kita, di mana Roh Kudus itu mendorong, menggerakkan kita, dikatakan hidup saling mengasihi. Amin. Itu wujud orang yang merdeka di dalam Tuhan. Tapi kalau dia masih membenci, masih menyimpan masa lalu, masih hidup dalam dosa, dia itu belum merdeka di dalam Tuhan. Orang yang merdeka itu tidak terintimidasi, tidak tertekan dengan hal-hal yang bahkan tidak terikat dengan dunia ini. Itu orang yang merdeka. Jadi kemana-mana kita merdeka karena Kristus sudah memerdekakan kita. Amin. Makanya teman-teman tuh pakai kalung salib. Apa sih pakai kalung salib itu? Kalau sekarang kan bendera ya. Bendera itu di mana-mana sekarang berkibar. Bahkan ada bendera terbesar. Nanti kalian teman-teman bisa nonton berita. Ya, para tentara di daerah timur sana mengibarkan bendera. Itu sebenarnya sebuah ekspresi, satu kesukaan terhadap bagaimana bangsa ini berjuang 76 tahun ya, dengan berbagai gejolak turun naik situasi yang ada di tengah-tengah bangsa kita. Nah, kita pun juga adalah mengalami fluktuasi, artinya mengalami jatuh bangun mengikut Tuhan. Dan meskipun kita sudah merdeka, tentu proses Tuhan tidak berhenti sampai hari ini. Betul? Kita akan terus mengalami proses demi proses demi proses, tapi kemerdekaan di dalam Tuhan yang kita nikmati, yang kita terima, itu membuat kita itu apa? Fokus, membuat kita itu melakukan segala sesuatu dengan penuh sukacita, penuh pengharapan, penuh iman. Itu yang paling luar biasa. Ya, merdeka di dalam Tuhan. Ya, supaya dikatakan di sini bahwa kita benar-benar menikmati sukacita yang sejati, ya, benar-benar menikmati karya Tuhan yang luar biasa. Jadi ini yang terus-menerus harus kita tanam dalam diri kita. Aku sudah merdeka dalam Tuhan. Aku tidak mau lagi diperhamba oleh masa lalu, oleh dosa-dosa, oleh apapun. Kita harus benar-benar merdeka. Tidak boleh ditekan oleh apapun. Karena apa? Kuasa Roh Kudus dalam diri kita itu
membebaskan, membawa kita berpengharapan, membawa kita bersukacita. Dan yang tadi saya sampaikan, bahkan firman Tuhan hari ini, sesungguhnya orang yang merdeka itu adalah hidup saling mengasihi. Mengasihi itu menerima yang berbeda, mengasihi itu menghormati, mengasihi itu menghargai, di mana kita bisa berjalan bersama-sama meskipun kita berbeda cara pandang, berbeda latar belakang, berbeda cita-cita dan lain sebagainya, berbeda keahlian, skill kita masing-masing punya. Nah, kalau kita merdeka dalam Tuhan, kita bisa berdampingan, ya kan? Tapi kalau kita belum merdeka dalam Tuhan, kita nggak bisa melihat orang lain lebih dari kita. Nah, itu belum merdeka itu. Iri hati dengan orang lain itu belum merdeka itu. Ya kan? Tertekan. Itu nggak merdeka itu. Pengen orang lain terpuruk, itu nggak merdeka itu. Ya kan? Ngomong sembarangan dengan orang lain juga itu nggak merdeka itu. Artinya dia masih terhamba, diperbudak oleh apa? Keangkuhan, diperbudak oleh keinginan, diperbudak oleh egoisme kita. Nah, ini harus merdeka. Hidup ini apa sih? Mati juga gak bawa apa-apa, betul gak sih? Nanti saya dikubur, ya opung juga semua yang meninggal, meskipun sudah S3. Di belakangnya itu apa sih yang paling tertinggi? Almarhum. Baru pendeta, jelita, dan sebagainya. Bukan pendeta, baru almarhum. Artinya dari keadaan ini gelar kita semua sama di hadapan Tuhan tuh nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Semua sama. Adalah bahwa orang yang merdeka di dalam Tuhan, semua kita orang percaya harus fokus mengerjakan misi Tuhan. Gak ada yang lain. Ya kan? Karena harga diri yang terbaik itu adalah ketika Yesus itu menjadi model dalam hidup kita. Gak apa-apa sih orang lain gak terima kita, tapi kita gak usah merasa sakit hati juga, ya kan? Nah, karena apa? Kemerdekaan Tuhan, penghargaan Tuhan, keselamatan tuh gak bisa dibayar dengan apa-apa. Untuk merdeka dari dosa itu nggak bisa pergi ke mall beli apa, nggak bisa. Kita liburan ke puncak gitu ya, nggak bisa. Karena penyelesaian dosa, merdeka yang sesungguhnya itu adalah salib Kristus. Tanpa salib Kristus kita nggak bisa merdeka yang sesungguhnya. Jadi sekali lagi saya mau ingatkan, kalau yang masih membenci, masih dendam, itu orang yang belum merdeka. Tidak ada kasih Tuhan, tidak ada roh Tuhan dalam hidupnya. Kalau masih iri hati, gak bisa berdampingan dengan teman-temannya, ya, pada satu asrama, tapi gak happy, merasa lonely, kan ada orang gitu ya, merasa lonely di tengah keramaian itu belum merdeka. Jadi teman-teman, mari kita merefleksikan kemerdekaan yang ke-76 tahun ini, melihat kembali melalui perspektif iman Kristen, bahwa kemerdekaan yang sesungguhnya adalah kemerdekaan di mana kita berbagi kasih satu dengan yang lain. Punya program namanya PKM, pengabdian kepada masyarakat, dosen dan mahasiswa. Sebenarnya semester lalu pun karena situasi pandemi kita nggak bisa keluar, situasi pandemi ada banyak hal yang membuat kita harus banyak berhenti dari kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan sosial dan lain sebagainya. Ya, ada banyak anak-anak di kolong jembatan sana yang bisa kita berbagi kasih lewat apa yang kita punya. Atau dulu kalau saya itu penginjilan di Monas, penginjilan di mana, biasanya kalau weekend itu mahasiswa saya suruh keluar, mereka harus penginjilan di tempat-tempat wisata sambil mereka berwisata sambil penginjilan gitu ya, berdoa buat orang. Nah, salah satu adalah ekspresi kita berbagi kasih kepada orang yang jauh adalah melalui doa dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, saya terlalu bangga menjadi orang Kristen dan terlalu bersyukur dipilih Tuhan menjadi hamba Tuhan, kendati pun persoalan itu tidak selesai. Artinya tantangan itu nggak akan selesai, pergumulan itu nggak akan selesai. Itu proses. Katanya dibilang oleh Petrus begini, orang yang merdeka di dalam Tuhan itu akan seperti emas dibakar, ya kan? Semakin dibakar, semakin akan kelihatan kemurniannya. Dan ketika kita dibakar oleh hal-hal yang lain, itu pastilah menyakitkan. Wah, itu proses yang luar biasa. Sekali lagi saya melihat dari perspektif iman Kristen, memang Tuhan saja mengalami penderitaan, betul? Ya nggak sih? Mengalami tantangan, ya kan? Berhenti nggak terhadap misinya? Nggak berhenti. Karena kemerdekaan yang sejati itulah yang disebarkan
yang harus dialami oleh semua orang, demikian juga dengan kita. Ketika kemerdekaan sejati itu sudah kita terima, mari kita share kepada orang lain. Lewat apa? Ya tadi, lewat bagaimana kita bisa saling menghargai, saling menerima, saling menghormati, hidup dalam kasih, makan dengan ucapan syukur. Wow, itu luar biasa. Ya. Makanya sampai program pemerintah di Kemendikbud pun adalah Merdeka Belajar. Ya, Merdeka Belajar itu artinya kita bebas untuk belajar, kita menikmati belajar yang sesungguhnya, mencerdaskan kita, membuat kita menjadi anak bangsa yang apa itu? Ya, bermoral, ya, mandiri, punya masa depan, menjadi generasi yang berpengaruh bagi bangsa ini. Itu orang yang merdeka belajar. Jadi teman-teman, sungguh luar biasa firman Tuhan ya, sangat sinkron sekali dengan istilah kemerdekaan hari ini, bahwa merdeka di dalam Tuhan itu adalah merdeka yang berbagi kasih, tampak dari hidup kita, dan tidak ada lagi yang menghambat kita, masa lalu kita dan lain sebagainya. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita, merefleksikan bagaimana kita hidup saling mengasihi di dekat-dekat kita, di hidup kita, khususnya di asrama, dan berbagi kepada keluarga. Itu misi kita. Lewat kita, keluarga kita diberkati. Amin. Ya, kita berdoa untuk firman Tuhan ini nanti akan sambung. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan boleh membuka pengertian kami tentang merdeka yang sesungguhnya. Merdeka orang Kristen adalah merdeka yang menerima Yesus sebagai Tuhan, bahwa kami menerima anugerah keselamatan, dibebaskan dari perhambaan dosa, dan kemudian mengalirkan kasih dari surga di hati kami supaya kami saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin.